akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya merasa sedikit syauli karena ada ahlinya di sini yang lebih dalam, lebih luas, lebih lebih bermakna mengulas apa yang baru kita dengar sabda Tuhan. Tapi saya mencoba dibantu juga oleh para ahli. Sesungguhnya apa yang mau disampaikan sabda Tuhan hari ini kepada kita melalui para penulis kitab suci. Kita lihat pelan-pelan. Mulai dari bacaan pertama tadi, kata para ahli, Ahaz itu raja yang banyak was-was, takut, kemudian pertimbangan-pertimbangan politiknya, pertimbangan-pertimbangan apa yang seharusnya diputuskan itu banyak dipengaruhi oleh rasa takut, rasa was-was. Maka berhadapan dengan musuh yang akan menyerang, dia pun dipenuhi oleh rasa takut, rasa was-was, rasa ragu-ragu itu. Sehingga nabi itu kan utusan. Nah, bangsa Israel sebetulnya adalah bangsa yang sudah percaya bahwa Allah beserta mereka. Dan ini menjadi kepercayaan hampir seluruh umat. Tapi justru raja yang adalah pemimpin itu masih ragu-ragu. Sementara umat percaya kita pasti bisa karena Allah beserta kita. Nabi datang ke Raja Ahaz menasihati, bukankah umatmu percaya bahwa Allah besertamu, beserta kalian. Jadi kamu tidak usah ragu, tunjukkan kepercayaan dirimu sebagai pemimpin. Teguhkan umatmu yang sudah percaya bahwa Allah yang kuat kuasa itu bersama dengan kita. Tidak jadi. Tetap keraguan, was-was, ketakutan menyelimuti hati dan keputusan Raja Ahaz. Sehingga Nabi, udah, kalau kamu tidak percaya, minta tanda. Itu pun tidak mempan. Karena ketidakpercayaan tadi, jadi meminta tanda itu menurut Ahaz itu mencobai yang maha kuasa. Tidak usah. Padahal Yesaya mau meneguhkan, kalau kamu minta pasti diberi tanda. Udah, kalau kamu tidak minta tanda, saya kasih tanda. Kasih tanda. Seorang anak darah akan melahirkan. Nah, tentu sebagai nabi, para ahli minta maaf. Sebagai nabi, nabi itu berbicara dekat dan berbicara jauh. Artinya dia mau menanggapi situasi pada saat itu, tetapi juga meramal sesuatu yang masih jauh. Anak darah itu. Nah, singkat kata, singkat cerita, Matius menegaskan itu. Matius menegaskan bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum hidup dengan Yusuf sebagai suami istri. Sedikit mengenai latar belakangnya, mengapa? Dalam adat istiadat Yahudi,
Sejak usia remaja seorang gadis sudah dipertunangkan dengan calon suaminya jauh-jauh hari sebelum hari pernikahan. Mungkin dulu ya kali ya di antara budaya kita. Lalu kalau ada apa-apa selama masa pertunangan itu karena masih jauh, salah satunya apa-apa itu ialah calon istri tadi kedapatan sudah hamil, maka menurut hukum calon suaminya tadi wajib membatalkan ikatan pertunangan tadi. Mengapa? Supaya perempuan tadi bebas. Kalau ada yang mau menikahinya, dia bebas, sudah tidak terikat dengan tunangan yang sudah dirancang tadi. Nah, tentu ini diketahui oleh Yusuf. Yusuf diketahuinya adat istiadat ini. Tetapi ada konsekuensi. Perempuan yang kedapatan hamil dan tidak tahu siapa di balik itu akan mendapat aib. Nah, inilah sebabnya mengapa Yusuf mau dengan diam-diam meninggalkan Maria. Diam-diam tidak berarti pergi begitu saja, bukan. Diam-diam artinya tetap dengan cara yang benar, yaitu menurut hukum di hadapan dua orang saksi, tetapi tanpa mengumumkannya itu. Nah, dengan demikian pembatalan itu akan sah menurut hukum, tetapi tidak mendatangkan aib bagi Maria. Ini sesuatu yang bijaksana. Nah, memang Matius itu kan mewartakan Injilnya untuk orang Yahudi. Jadi audiensnya atau para pendengar Matius ialah orang-orang Yahudi yang mempunyai adat istiadat dan mempunyai tradisi Yahudi. Maka Matius menulis hal itu. Tentu ada hal-hal yang mau ditekankan di situ. Misalnya, secara adat sudah dilaksanakan. Selesai. Tapi sebelum adat ini dilaksanakan oleh Yusuf, peristiwa yang istimewa terjadi bahwa dalam mimpi Yusuf mendapat penegasan Maria bukan hamil karena sesuatu, tetapi karena Roh Kudus. Jadi kamu terpilih untuk melindungi Maria dan bayi yang ada di dalam kandungannya. Ini penegasan oleh malaikat, dan penginjil mengatakan Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan oleh malaikat Tuhan kepadanya, perintah. Nah, singkatnya sedikit lagi mengenai adat. Anak itu di bawah asuhan ibunya sampai anak itu cerai susu, disapih. Setelah disapih itu dalam asuhan bapaknya. Nah, Yusuf sungguh bertanggung jawab membesarkan Yesus sampai usia akil balik, artinya usia 12 tahun. Dan kita tahu bahwa Yusuf sungguh melaksanakan perintah dan bertanggung jawab sebagai Bapa pemelihara Yesus. Pesannya bagi kita tentu kelahiran Yesus itu jelas bukan kejadian yang biasa. Roh Kudus menaungi Maria. Nah, kita orang-orang yang sudah percaya, di luar sana kan orang bilang, loh, kalau itu anak Allah, siapa bidannya? Itu kan logika yang di sana. Logika kita luar biasa bahwa Allah yang roh murni itu menaungi Santa Perawan Maria. Sehingga Maria dikandung oleh Roh Kudus. Kerjasama antara Allah dan manusia. Sehingga manusia secara manusiawi melahirkan Allah ke dunia ini.
Roh Kudus yang menaungi Santa Perawan Maria sehingga ia melahirkan puteranya Yesus Kristus yang kita percaya sebagai Putra Allah, sebagai Juru Selamat, sebagai Allah beserta kita. Apa yang disebut Immanuel. El itu Allah, Imma itu beserta kita. Kisah kelahiran Yesus bukan kejadian biasa diceritakan oleh Lukas juga. Tapi Lukas menekankan peran Maria, sementara Matius menekankan peran Yusuf yang kita dengar pada hari ini. Menyimpulkan renungan ini, memandang kepada Yusuf, menyapa para bapa, pandanglah kepada Yusuf yang masuk dalam misteri besar. Misteri bukan sesuatu yang tertutup sama sekali, tetapi sesuatu yang disingkap pelan-pelan. Dan Yusuf bersama Maria masuk dalam misteri itu. Pelan-pelan dibuka kepada Yusuf siapa Maria dan siapa Yesus yang dilahirkan oleh Santa Perawan Maria. Kita tidak tahu sampai usia berapa digambarkan bahwa Yusuf tidak mendampingi Yesus sampai di tugasnya di depan umum. Tapi Maria digambarkan di jalan salib bertemu dengan Yesus. Sedangkan Yusuf kita tidak tahu, tetapi dikatakan oleh penginjil bahwa ia mendampingi sampai usia akil balik. Setelah di depan umum, Yusuf kita tidak tahu di mana. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, memandang kepada Yusuf dan perannya yang begitu penting itu mengajak kita juga masuk dalam misteri Allah dan mengambil tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Semoga